Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Bapak Dr. Sabto Budoyo SH.M. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Wahyu Widodo SH.M. beserta jajarannya. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Hukum Ibu Nadia Latifah Nugraheni SH.LLM selaku Ketua Panitia Acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ahsan Yunus SH.MH, Managing Editor Hasanuddin Law Review Unhas, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama-sama. Pada hari ini, Sabtu 13 September 2025, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Studium General dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Hadirin yang berbahagia, pada acara seminar kali ini, saya Indah Putriadi Zilihu selaku Master of Ceremony yang akan membacakan serangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembacaan doa. Dilanjutkan acara inti yakni workshop penulisan karya ilmiah. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Wahyu Widodo SH.M. Sekaligus kami mohon berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Pak Dekan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati narasumber Bapak Ahmad Yunus SHMH dari Managing Editor Institut Law Radio Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi, Hasan. Dan kebetulan pada pagi ini juga Prof. Dr. Pangmen MPD juga nanti terlambat yang juga nanti akan di tengah-tengah kita semua. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Sabto Budoyo SHMH, para dekan yang pada pagi ini juga diwakili oleh Ibu Dr. Indah, Farah dan yang lainnya, Bapak Ibu pejabat doktoral, ini ada Kak Prodi, Pak Balan, ada Bu Nadia, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kesempatan pagi ini kita sangat berbahagia dan berbangga karena ada tokoh yang pagi ini akan memberikan workshop, yaitu adalah penulisan karya ilmiah, di mana beliau ini adalah pakarnya. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu dan para mahasiswa juga bisa bertanya, karena karya ilmiah ini yang nanti akan disampaikan oleh beliau adalah termasuk berkaitan bagaimana workshop ini cara penulisan yang baik atau yang terarah, yang nantinya juga bisa diharapkan mahasiswa ini adalah karya ilmiah nanti bisa adalah untuk menggantikan adalah skripsi. Karena mahasiswa ini kan tidak hanya dituntut untuk menulis skripsi saja, tetapi di dalam satu artikel nanti yang sekiranya bisa masuk di Sinta ini kan juga diakui. Maka mengapa harus repot-repot membuat skripsi? Barangkali nanti dengan adanya workshop nanti banyak sekali trik-trik atau gaya selingkuh yang nanti akan disampaikan oleh narasumber nanti, mahasiswa nanti akan bangun, akan terbuka. Kok ternyata barangkali lebih mudah untuk membuat karya ilmiah atau artikel daripada saya harus membuat skripsi dengan ratusan halaman. Nah ini nanti silahkan nanti teman-teman para mahasiswa bisa nanti dalam satu diskusi bisa untuk menanyakan lebih lanjut kepada beliau yang adalah pakarnya. Nah begitu pula juga nanti kepada Bapak Ibu para dosen juga dalam satu penulisan karya ilmiah nanti juga bermanfaat pula dalam satu ilmu ini, karena sekarang ini kan tuntutan betul di dalam satu Java ini ya, termasuk Bapak Ibu dosen ini kan harus punya cita 1, 2 atau Scopus dan sebagainya. Inilah pakarnya beliau nanti akan mengarahkan seperti apa nanti. Maka silakan dengan pagi ini yang sangat bahagia kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, karena dalam satu pemikiran ini Pak Warek 3 sendiri ini kan juga luar biasa, yang sampai bisa menghadirkan beliau bahkan dari jauh-jauh dari Makassar, dari Hasanuddin itu luar biasa, sampai dengan waktu yang harusnya beliau adalah libur ya, ternyata sampai di kampus Universitas PGRI Semarang khususnya adalah menghadapi kepada para mahasiswa di Fakultas Hukum dan Bapak Ibu dosen dari luar Fakultas Hukum. Ini sangat menggembirakan dan bahagia betul bahwa acara pagi ini akan memberikan satu pemikiran kita bersama yang nantinya adalah untuk ke depan para mahasiswa dan termasuk saya sendiri bagaimana nanti akan menulis lebih baik. Memang di dalam satu penulisan karya ilmiah ini kan ada trik-trik khusus kan, ya, artinya bahwa ada yang namanya gaya selingkuhnya seperti apa dan masing-masing jurnal juga berbeda. Ya, jadi ada yang seperti ini, ya ini contoh yang pernah saya tulis juga,
Amerika tuh maunya gaya lingkungan seperti ini, Australia seperti ini, Malaysia atau India seperti ini kan, yang nanti juga dia akan menyampaikan itu termasuk gaya selingkuh yang supaya apa, bisa artikel nanti bisa diterima dengan baik begitu. Maka mari nanti kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau untuk menyampaikan dalam workshop Penulisan Karya Indah ini. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua, ya khususnya nanti para mahasiswa ini juga persiapan yang mau skripsi ini kan bisa saja juga nanti akan mengalihkan ke area karya ilmiah ini nanti. Ya tidak ada susah-susah, saya sampaikan membuat skripsi itu kan paling tidak kan 100 ya halaman, ini kan kita cukup 12-15 sudah jadi artikel dan bisa diakui kan begitu. Cuma di LDT kan juga aturan seperti itu, termasuk apa sampaikan dalam satu surat keputusan Bu Rektor itu kan diperbolehkan. Ya ketentuan memang seperti itu, tidak harus skripsi susah-susah. Ya kita sambil santai di rumah membuat artikel bisa adalah nanti untuk dipakai bersama. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi pada Bapak Ahmad Yunus SHH, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan pagi ini bisa bersama-sama di kampus Universitas Semarang bersama para mahasiswa Fakultas Hukum dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Semarang. Dan terima kasih pula kepada Pak Warek 3 yang sudah berkenan dan para panitia untuk menyediakan apapun yang ada. Ini mudah-mudahan ini ada tidak mengurangi rasa kehormatan. Yang jelas pagi ini kita sangat bahagia telah dihadiri oleh pakar penulis ilmiah, yaitu adalah Bapak Hasan Yunus SHH ya dari Universitas Makassar. Saya kira itu yang kami sampaikan. Dan sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa workshop penulisan karya ilmiah ini dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Jamal SH.MH. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara workshop pada hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi li jalalika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami panjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu, karena dengan izin, rahmat dan karunia-Mu kegiatan workshop pada hari ini semoga berjalan dengan lancar. Ya Allah, jadikanlah ilmu, pengalaman serta kebersamaan yang kami peroleh dari kegiatan ini sebagai bekal yang bermanfaat yang dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kegelapan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, selama kegiatan ini berlangsung. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan istiqomah
untuk terus menuntut ilmu serta mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan ini Engkau catat sebagai amal kebaikan, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa rendah hati, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan ikuti bersama yaitu acara inti, yakni workshop dengan tema From Campus to Future, penguatan kapasitas akademik melalui workshop penulisan karya ilmiah yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Ibu Nadia Latifah Nugraheni, SH/LLM. Beliau salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, alumni School of Law Wuhan University, China. Dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Hukum sekaligus pengelola Jurnal Meta Yuridis di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Langsung saja kita sambut moderator kita, Ibu Nadia Latifah SH/LLM. Kepada Ibu Nadia dipersilakan. Terima kasih Mbak Indah selaku Master of Ceremony kita yang cantik sekali hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sabto Budoyo, SHMH selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Wahyu Widodo, SHMHum. Matur suwun rawuhipun Bapak. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ahsan Yunus, SHMH dari Universitas Hasanuddin Makassar. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini dan segenap rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara langsung dan berpartisipasi bersama dalam agenda workshop yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dengan tema From Campus to Future, penguatan kualitas akademik melalui workshop penulisan karya ilmiah. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang penulisan karya ilmiah, sejatinya kita semua sepakat bahwasannya menulis karya ilmiah adalah salah satu bentuk kontribusi intelektual yang nyata. Jadi karya ilmiah bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban akademik, melainkan juga sarana untuk menyampaikan gagasan, mengabadikan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi atas segala persoalan yang ada di masyarakat. Saya meyakini bahwa setiap dari kita semua yang hadir pada pagi hari ini membawa semangat yang sama, ingin menajamkan pena, memperluas wawasan, dan memperkuat kualitas akademik.
Untuk itu izinkan saya mengundang tamu yang sangat istimewa untuk hadir bersama-sama saya di sini, berbagi ilmu dan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dengan tema From Campus to Future, penguatan kapasitas akademik melalui workshop penulisan karya ilmiah. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Bapak Ibu, beliau Bapak Ahsan Yunus SH.MH. Baik, selamat pagi Pak Ahsan. Jadi Pak Ahsan ini jauh-jauh dari Makassar ya, sampai reschedule penerbangan, jam penerbangan itu beberapa kali Bapak Ibu. Dan Pak Ahsan ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, Pak Ahsan ini beliau adalah Managing Editor at Hasanuddin Law Review, Universitas Hasanuddin Makassar. Dan beliau juga Ketua Publication Management Unit di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi beliau sudah melalang buana mulai dari tidak hanya author, tapi editor, pengelola jurnal. Beliau sudah sangat mahir dan expert di bidangnya. Jadi tanpa berlama-lama kita dengarkan bersama, kita cermati bersama paparan dari beliau. Silakan Pak Ahsan Yunus SH.MH, kami silakan waktunya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Wakil Rektor dan juga Pak Dekan dan seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir dan adik-adik mahasiswa calon sarjana. Pada hari ini kita akan membahas aspek penulisan ilmiah. Dalam hal ini saya tidak hanya akan memaparkan pada aspek materi atau teori dalam menulis saja, namun bagaimana pengalaman yang kami lalui, utamanya dalam kapasitas kami sebagai editor sekaligus sebagai asesor di kementerian dalam hal penilaian terhadap jurnal nasional. Jadi yang pertama, kita perlu penyamaan persepsi bahwa diseminasi keilmuan saat ini tidak hanya berakhir pada bentuk skripsi. Jika sebelumnya syarat studi itu ada pada skripsi yang berakhir, di mana biasanya skripsi setelah selesai? Disimpan di mana? Perpus. Ada yang disimpan ke rumah? Nggak ada ya? Dan siapa yang baca? Nah, paling pegawai di perpus kalau mau ya. Jadi pertama dari aspek diseminasinya itu sangat tidak efektif. Itulah kemudian yang menjadi dasar untuk melakukan inovasi dalam penyelesaian studi. Dan ini tidak hanya berlaku di kampus kita, ya.
di beberapa kampus lainnya termasuk di kampus kami juga ini sudah mulai diterapkan secara efektif. Jika sebelumnya hanya berlaku pada level strata S3 dan S2, S1 pun sekarang sudah menjadi standar wajib dalam penyelesaian studi. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu, adik-adik, apakah masih ingin menyelesaikan studi dengan model skripsi? Skripsi berapa halaman? Biasanya 100, ada yang sampai 1 rim ya, 250. Kalau artikel jurnal berapa halaman? Kalau artikel jurnal kira-kira berapa halaman? Nah, jadi ini contoh jurnal yang kami kelola. Ini jurnal yang kami kelola. Jurnal ini kami pertama rintis tahun 2015. Targetnya kami sama sekali tidak menargetkan untuk menjadi jurnal internasional, tidak. Jadi jurnal ini kami rintis di awal di tahun 2015. Tujuannya cuma satu, kami ingin jurnal di Fakultas Hukum Unhas terakreditasi atau paling tidak terstandar nasional. Jadi targetnya itu. Terlepas saat ini sudah masuk dalam rekognisi internasional Terdex Scopus, bahkan sudah ada di level Q2, artinya kita sudah bisa bersaing dengan beberapa publisher ternama di luar seperti Harvard Law Review sama Utrecht Law Review, sama reputasinya, sistem websitenya sama. Kita bisa berada beriringan dengan mereka bukan karena kami targetkan di awal untuk menjadi jurnal internasional, tidak. Target kami cuma ingin menjadi jurnal nasional. Namun dengan perkembangannya, progresnya semakin masif hingga akhirnya per tahun 2017 terindeks Scopus dan menjadi jurnal pertama di Indonesia bidang hukum yang terindeks Scopus. Nah ini dari itu juga lah yang kemudian, jika misalnya ini menjadi target jurnal tujuan, apa yang pertama kali dicek? Jika kita misalnya menjadi ini saya ingin mencoba artikel saya kirim di jurnal ini, apa yang dicek? Kira-kira kalau masuk rumah orang, apa yang dicek dulu? Setiap jurnal seperti disampaikan Pak Dekan tadi ada gaya apa namanya? Gaya selingkuh ya, bukan gaya selingkuh, gaya selingkuh. Apa itu gaya selingkuh? Itu adalah teknis penulisan di setiap jurnal yang berbeda-beda. Contoh, ini adalah gaya selingkuh dari jurnal kami. Pertama, dari awal penggunaan judul, misalnya di judul kami menggunakan font ini Calibri Light. Jadi kalau Bapak Ibu kirim dengan font Times New Roman, pasti di reject. Ini namanya gaya selingkuh atau teknis penulisan. Kemudian ada yang kami highlight juga, judulnya tidak lebih dari 14 kata. Jadi kalau judulnya lebih 3 baris, itu sudah tidak memungkinkan. Ini masih di tahapan teknis atau gaya penulisan. Nah, setiap jurnal memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga penting untuk melihat itu menjadi standar dasar dalam penerbitan artikel. Nah berikutnya tadi mengenai batasan halaman. Di batasan halaman, jika skripsi itu di range 100 halaman, di jurnal ini kami batasi bahwa setiap artikel itu di range 4.000 sampai 8.000 kata. Jika dikonversi ke halaman hanya 8 sampai 15 halaman, sangat tipis. Kalau di skripsinya mungkin itu cuma kata pengantar. Terima kasih kepada teman ya, terima kasih kepada Mr. X yang selama ini mendukung ya. Nah, terima kasih atas kepercayaannya. Hanya kata pengantar itu sudah jadi jurnal karena 4.000 kata. 4.000 kata itu singkat, Bapak Ibu adik-adik. Hanya 8 halaman. Nah, jadi sekarang pilihannya mau kerja
tugas akhir yang 8 halaman atau 100 halaman? Nah, kira-kira yang mana? 100 halaman atau 8 halaman? Nah, mungkin karena suka menulis ya, jadi suka menulis 100 halaman gitu. Nah, tugas workshop ini untuk memastikan memberikan persepsi yang tepat dalam penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu menulis di jurnal internasional itu secara otomatis atau di jurnal nasional. Nah, alasan berikutnya kenapa jurnal nasional ini menjadi prasyarat. Pertama tadi karena diseminasinya, pembacanya itu jauh lebih efektif, karena ketika adik-adik menerbitkan artikel di jurnal itu semua akan bisa akses, semua orang bisa download, dan itu akan menjadi legasinya setelah menjadi sarjana, bahwa ada dokumentasi publikasinya, sekian publikasinya. Nah, yang kedua, penulis juga memiliki rekam jejak publikasi, ada history. Jadi adik-adik tidak perlu membuat profil, ini otomatis. Saya tidak pernah buat profil di Scopus, tapi otomatis Scopus mendata bahwa ada artikel total 54 citasi atas nama ini. Gitu. Jadi mereka secara otomatis mengenerate publikasi setiap orang. Jadi semakin peneliti produktif dalam menulis artikel, secara otomatis akan terrecord secara global. Nah, jadi nanti adik-adik misalnya dalam menulis skripsi dan jurnal dan sudah publish, jika membuka Google Scholar akan terdata bahwa ada artikel atas nama ini yang diterbitkan di jurnal mana gitu. Itu adalah rekognisi secara global. Jadi yang mengetahui atau yang kenal dengan karya Bapak Ibu atau penulis ini adalah bukan hanya orang di lingkup Semarang, global. Karena semua orang bisa akses, semua orang bisa mengunduh lewat mobilenya. Mencari artikel tentang A akan secara otomatis mendeteksi. Yang selanjutnya ada kurang lebih ada 5 kualifikasi jurnal. Ini ada 5 level jurnal yang kita harus satu persepsi di awal agar tidak salah persepsi. Yang pertama itu level terendah adalah jurnal nasional, jurnal yang memiliki ISSN. Apa syarat untuk penyelesaian studi S1? Jurnal, apakah jurnal nasional atau jurnal terakreditasi? Terakreditasi. Jadi ini kita skip. Jurnal nasional itu jurnal yang misalnya diterbitkan tidak terakreditasi, itu sudah dianggap sebagai jurnal nasional. Nah, yang menjadi syarat adalah jurnal terakreditasi. Jurnal terakreditasi ini ada 6 level, Sinta 1 sampai Sinta 6. Level tertinggi ada pada Sinta 1 dan seterusnya. Apa bedanya Sinta 1 dengan Sinta 6? Sinta 1 level kompetitifnya itu lebih ketat dibanding Sinta 6. Tingkat seleksinya lebih ketat. Jadi kalau mau tes ombak, tes ilmu, coba dulu di Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau berhasil terbit, bisa kalah dosennya ya. Udah. Nah, makanya disyaratkan, saya konfirmasi ke Pak Warek juga, bahwa syarat penyelesaian studi itu sekurang-kurangnya di Sinta 3 atau Sinta 4 yang sudah bisa menggantikan skripsi, meskipun melalui tahapan ujian, dan yang diujiankan adalah topik yang dibahas dalam skripsinya. Jika Sinta 1 dan Sinta 2 itu bebas, langsung disetarakan. Jadi fokusnya di sini. Nah, bagi dosen, bagaimana bagi dosen? Bagi dosen, selain dituntut untuk menerbitkan di jurnal Sinta 1 mau sampai Sinta 6, dituntut juga ke jurnal internasional. Apa perbedaannya? Jika rekognisi Sinta nasional itu pada pengakuannya di level kementerian secara nasional, jurnal internasional ini pengakuannya ada pada lembaga-lembaga internasional seperti ini ada DOAJ, EBSCO, dan menggunakan bahasa PBB, bahasa PBB. Nah, untuk syarat ke guru besar atau ke yang level tertinggi dalam reputasi sebuah jurnal itu ada di inilah level tertinggi dalam sebuah jurnal. Jurnal internasional yang bereputasi ini seperti jurnal yang kami kelola
Ini level pengakuannya sudah ada di level indeksasi Scopus. Ini mungkin sudah familiar bagi dosen, Scopus. Nah, Scopus ini adalah lembaga pengindeks internasional yang berbasis di Prancis yang memberikan pengakuan terhadap jurnal-jurnal yang dianggap memenuhi kaidah internasional. Apa yang di asesmen untuk menjadi jurnal internasional berreputasi ini? Yang pertama, diversity authors, keragaman penulisnya. Jika penulisnya dalam setiap penerbitan semua dari Indonesia, mayoritas dari Indonesia, itu tidak akan direkognisi. Jadi salah satu rekognisinya adalah setiap edisi diversity penulis, keberagaman penulisnya itu bisa beragam lintas kontinen. Nah, itulah yang kami jaga sehingga dapat berada di level ini. Nah, yang terakhir, nah ini yang penting. Ini satu-satunya warna merah. Apa itu? Jurnal predator atau jurnal cloning. Nah, ini yang banyak. Ini kenapa saya sampaikan ini sebagai warning dan mengantisipasi agar tidak ada dari artikel-artikel di kampus kita ini, baik itu bagi dosen maupun mahasiswa yang terperangkap di jurnal predator atau jurnal cloning. Apa itu jurnal predator? Yang kayak gimana itu jurnal predator? Jurnal predator itu menerbitkan artikel hanya berdasarkan pembayaran. Kita submit hari ini, kita kirim hari ini, besok sudah diterima artikel. Selamat artikel Anda diterima, silahkan bayar 300 USD, akan terbit. Itu namanya jurnal predator. Dan jika itu dijadikan untuk syarat, itu tetap tidak akan diterima, apalagi untuk pengusulan kenaikan pangkat, pasti akan ditolak. Terus ada juga yang kedua, cloning jurnal. Apa jurnal cloning? Jurnal yang mengcloning sebuah jurnal. Ini ada, saya contohkan, ini ada satu jurnal Hunan University di Cina ini. University Jurnal. Ini ada satu jurnal, saya coba searching di internet. Dan jurnal ini Journal of Hunan University Natural Science. Saya coba searching ya. Nah, ada satu jurnal yang saya coba searching, itu punya berapa website? Pertama 1, 2, 3, 4. Ya, beda-beda, ada org, ada .com. Jadi satu jurnal ada 4 websitenya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu searching satu jurnal dan ternyata websitenya lebih dari 1, nah dipastikan itu cloning. Ada yang cloning di situ. Apa contoh yang cloning? Yang cloning itu ya mencoba memanipulasi, membuat website seolah-olah ini adalah website resmi, padahal bukan. Dan biasanya jurnal yang seperti ini yang gampang menerima artikel, tidak ketat, pokoknya bayar langsung terbit. Nah, jadi jangan bangga ketika artikelnya dikirim dalam hitungan hari tiba-tiba diterima. Ya, langsung diterima, artinya kualitas artikel saya ini bagus sekali, langsung diterima. Ternyata itu jurnal cloning. Nah, itu yang paling tidak yang perlu diantisipasi. Nah, biasanya salah satu karakter untuk mengidentifikasi yang mana cloning, biasanya pertama, dalam satu artikel puluhan artikel yang diterbitkan satu edisi, terlalu banyak, ya gampang sekali menerbitkan. Yang kedua, biasanya jika penulisnya sudah dominan dari satu ini dari India semua, ya, atau ini juga biasanya kami cek juga kalau misalnya di ini website yang versi kedua ya, versi lain sama ini juga di cloning, jadi satu jurnal 2 yang palsukan. Nah, itu karakter jurnal predator atau jurnal cloning, dia terbit sangat masif, bahkan terbit setiap bulan, setiap edisi 1, 2, 3, 4 sampai 12, artinya setiap bulan terbit. Dan setiap kali terbit, berapa artikel yang diterima ini bisa sampai yang sangat masif.
Jadi tidak konsisten, dan ini artinya tingkat seleksi dari artikelnya sudah menurun. Yang ketiga, salah satu mengidentifikasi itu jurnal tidak bereputasi ya. Biasanya kalau saya melihat kalau sudah dominan dari penulis Indonesia, itu hati-hati. Ya, ini dari Indonesia semua lagi. Yalgi, Pena, Besri. Nah, kalau sudah dominan dari Indonesia, warning. Nah, itu bisa saja berpotensi jurnal prekator. Nah, paling tidak dari kualifikasi jurnal ini kita memiliki penyamaan persepsi bahwa target kita itu untuk penyelesaian studi ada pada level jurnal terakreditasi. Bagaimana cara mengidentifikasi jurnal terakreditasi, nanti kami praktikkan langsung. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang untuk pengakuan pengasuhan pangkat, selain jurnal terakreditasi juga dituntut untuk menerbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, sebelum kita mengidentifikasi jurnal-jurnal tujuan, nah ini perlu dibookmark bagi mahasiswa calon sarjana. Bagaimana cara mengidentifikasi agar tidak salah dalam menentukan jurnal? Yang pertama, untuk mengidentifikasi jurnal, silakan buka website Sinta. Nah, coba buka website Sinta. Cuma ini kadang error. Coba dibuka di website Sinta. Klik Sinta di HP masing-masing. Error ya. Nah, ini terakhir itu diserang video online. Nah, sudah bagus ya. Coba buka Sinta, terus di bookmark ini. Kalau sudah buka tampilannya seperti ini, sudah seperti ini tampilan. Coba lewat HP. Paling tidak nanti setelah workshop ini ada tugasnya mencari 3 jurnal tujuan ya, kira-kira mau kemana nanti. Dan jangan satu jurnal dikeroyok semua dari mahasiswa Kris ke jurnal tersebut, tidak, pasti tidak akan diterima. Jadi nanti tekniknya ya kita sesuaikan dengan bidang keilmuannya. Sudah sampai di sini? Sudah ya? Di bagian pojok atas ini ada source. Ini ada source. Sudah di bagian pojok halaman atas ada source, buka, klik jurnal. Nah, ini di sini total, coba lihat di database ini total jurnal yang ada yang terakreditasi nasional itu 13.500. Masa dari 13.000 ini tidak ada yang bisa dicoba. Nah, sekarang dari 13.000 ini kita mempercepat yang mana bidang hukum dan mana yang relevan untuk dijadikan target untuk penyelesaian studi nanti, yang target wisuda akhir tahun ya. Nah, sudah bisa siap-siap sekarang cari jurnal tujuannya. Nah, apa yang dilakukan di sini tinggal mengerucutkan ke kata kunci misalnya hukum. Masukkan kata kunci hukum atau masukkan kata kunci law misalnya. Nah, kalau dimasukkan kata kunci law, kenapa saya contohkan? Karena kebetulan ini tiba-tiba yang paling tinggi impact faktornya ya, kebetulan. Nah, silakan kalau ada mau coba-coba tes ilmu ya bisa sampai sini ya. Ini Sinta 1 ya, Sinta 1. Jadi syaratnya tadi Sinta 1 sampai Sinta 4 ya untuk penyelesaian studi. Nah, kalau saya sarankan kita mulai dari bawah dulu karena ini menulis ini adalah ilmu praktis ya, ilmu praktek. Jadi kalau kita belum pernah menulis itu standarnya tentu akan berbeda bagi mereka yang sudah terbiasa menulis karena ilmu praktis. Jadi yang perlu dilakukan adalah mencoba menulis pertama kali dulu gitu, kalau belum. Nah, misalnya kalau saya rekomendasikan kita mulai dari Sinta 4 dulu. Jadi nanti bisa difilter di sini. Di bagian filternya kita fokusnya ke Sinta 4 plus Sinta 3 aja.
supaya tidak memberatkan. Nah, saya tidak pas saya harus target cita 1, boleh, tapi khawatirnya nanti bertahun-tahun belum terbit ya, bisa bayar SPP 4 kali lagi ya. Nah, jadi target saya cukup cita 3, cita 4 itu sudah bisa kita coba fine jurnal, hanya mengerucut menjadi tinggal 680 jurnal. Ini sudah mengerucut ini cita 3. Tinggal mau lagi ditambahkan bidang sosial, humanity, atau kita fokuskan di cita 4 ini. Nah, opsi yang berikutnya kita menggunakan kata kunci hukum. Hukum cita 4, cita 3. Nah, ini sudah mengerucut semua jurnal bidang hukum yang ada di cita 3, cita 4. Silakan dipilih. Nah, ini ada penerbitnya. Diktum, saya mau pakai ini. Ini diterbitkan di mana ini? Di Parepare, kampungnya Habibie ini, dekat dari Makassar. Nah, bisa jadikan opsi 1. Ini akta jurnal kenotariatan. Nah, ini mungkin tidak ada pas tentang notariat, kita skip. Ada lagi jurnal Mizani, ini tentang wacana hukum, ini diterbitkan IAIN Press. Nah, jadi nanti masing-masing mahasiswa coba identifikasi sekurang-kurangnya 3 jurnal tujuan. Jadi Anda identifikasi ini, pilih 3, pastikan berbeda dengan temannya ya, jangan di satu jurnal yang sama. Saya tadi sudah pilih 1, kemudian saya coba pilih jurnal kedua. Nah, ini sudah ada 2 opsi ya. Diktum ini cita 3. Kalau terbit di sini artikelnya itu bebas skripsi. Nah, saya coba contoh ini diktum. Tinggal masuk ke websitenya. Jadi kalau kita klik website itu sudah dipastikan masuk ke official website dari jurnal tujuan. Ini website tujuan. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sama dengan tadi, kalau kita sudah sampai ke website jurnal tujuan, apa yang dicek kira-kira pertama kali sebelum kita menyiapkan artikel? Kira-kira apa yang dicek? Nah, kita sudah sampai di website. Sekarang info apa yang kita butuhkan? Apa tadi? Gaya apa ya? Gaya selingkuh. Itu tadi, karena setiap jurnal punya standar style yang berbeda-beda, maka meskipun dia jurnal sama-sama jurnal hukum, kita perlu mengecek struktur atau pedoman penulisannya. Di mana menu pedoman penulisan di sini? Coba dicek di antara semua ini mana menu kira-kira pedoman penulisan. Karena ini standarnya sama, jurnal manapun pasti websitenya seperti ini. Paling di persoalan tata letak posisi web informasinya saja. Kira-kira di sini yang mana pedoman penulisan? Author guidelines. Nah, ini jadi di setiap website jurnal itu punya menu yang namanya author guideline. Ini artinya pedoman penulisan. Ini yang kita cek. Bagaimana pedoman penulisannya? Nah, ini yang berbeda ya. Kalau di jurnal kami tadi mempersyaratkan kata, ini mempersyaratkan halaman. Di sini maksimal ya, maksimal. Jangan lebih dari 20 halaman untuk di jurnal ini. Kemudian apalagi yang berbeda, menggunakan font bold Antiqua ya, dari beda. Kemudian maksimal berapa kata? 17. Kalau kami tadi 15. Kan itu yang saya sampaikan. Setiap jurnal teknis penulisannya bisa berbeda-beda seperti ini. Nah, jadi tergantung nanti target jurnal tujuannya. Untuk lebih lengkapnya di sini disampaikan. Untuk lebih lengkap bisa lihat template artikel. Ini template-nya. Ini kalau template ini bisa langsung di-download dan langsung copy paste. Tinggal copy artikelnya, judulnya ke sini langsung sesuai format. Jadi penulis tidak perlu repot-repot membuat
layout artikelnya karena sudah disiapkan oleh jurnal. Tinggal copy paste apa introduction-nya, apa pendahuluannya, latar belakangnya, literatur reviewnya dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi paling tidak kita sudah dapat mengidentifikasi jurnal. Nah sekarang tugas peserta ini ya coba identifikasi sekurang-kurangnya 3 jurnal yang relevan untuk menjadi target penyelesaian studinya tahun depan. Nah tadi itu semua tadi itu adalah Sinta 3. Nah saya lebih sarankan mulai dari bawah Sinta 4 ya. Kenapa? Karena paling tidak acceptance rate-nya, kemungkinan diterimanya lebih besar jika dikirim ke Sinta 4 dibanding ke Sinta 2 atau Sinta 1. Jadi ke Sinta 4. Berikutnya, nah sekarang kenapa mau menulis? Ini pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana kualitas tulisan dari setiap penulis. Kalau menulis artikel itu dianggap sebagai beban, memang beda ya. Kenapa? Karena ini sudah butuh, ini sudah lama tidak naik pangkat ini. Atau ini sudah menjelang deadline, tinggal masa studinya tinggal 3 bulan lagi sebelum di masa studinya berakhir. Nah, bagaimana apa saja tantangannya? Tantangannya salah satunya karena ini adalah ilmu praktik yang hanya akan bisa terasa selama kita mempraktikkan atau mencoba menulis. Karena tulisan kedua pasti lebih baik daripada tulisan pertama. Tulisan ketiga lebih baik dari tulisan kedua karena ini ilmu praktik. Semakin Bapak sering menulis, kualitas tulisannya akan semakin baik. Sama misalnya adik-adik nanti ini di 5 tahun ke depan yang sudah S2 misalnya nanti, atau bahkan sudah kembali menjadi dosen dan melihat kembali skripsinya waktu S1 dan baca kembali pasti akan malu-malu ya. Wah, sejelek ini artikel saya waktu S1 ya. Pada waktu S1 kita bangga ya. Nah itu menunjukkan bahwa menulis ini adalah ilmu praktik, harus dipraktikkan terus menerus. Nah, tantangannya mahasiswa saat ini coba untuk menulis. Selama ini menulis di mana biasanya adik-adik mahasiswa? Menulis di mana? Di caption ya. Nah, paling Instastory, captionnya panjang-panjang ya. Gitu. Paling ya minimal dari caption dulu, latihan menulis caption yang baik. Ya, caption yang checklist ya. Ya mulai dari caption, kemudian coba lagi nulis judul. Setelah judul coba lagi tulis latar belakang ya, dilatih. Nah, itu karena menjadi perbedaan dasar. Nah, 2 komposisi artikel itu layak untuk diterbitkan. 2 standar artikel itu layak untuk diterbitkan. Apa itu? Yang pertama, konstruksi. Apa itu konstruksi? Teknis. Yang seperti yang saya perlihatkan tadi. Ada font Calibri, ada font Arial, ada font Bocaticua, ada 17 kata, ada 15 kata, itu teknis semua. Jadi sebaik apapun isu tulisannya, kontennya, kita bahas tentang isu terbaru tentang kudeta ketatanegaraan yang terjadi di Nepal misalnya. Isunya sangat menarik, sangat aktual, tapi tidak didukung dengan teknis penulisan sesuai dengan standar jurnal, pasti akan ditolak. Isunya sangat bagus, bagaimana hak atas pendidikan terhadap penyandang disabilitas, bagus sekali isunya, tapi teknis penulisannya tidak sesuai dengan standar jurnal. Jika itu diterima akan jadi bumerang bagi jurnal. Wah, jurnal ini asal-asalan, ini tidak konsisten nih. Dia bikin aturan dan tidak melanggar. Artinya hal yang paling penting pertama adalah teknisnya, konstruksinya itu diperbaiki. Karena meskipun sesama bidang hukum bisa saja beda-beda teknis penulisannya. Jadi dipastikan kalau kita mengunjungi sebuah website jurnal tujuan, yang pertama dicek adalah lihat dulu pedomannya, lihat aturannya. Bagaimana aturan main di jurnal tersebut? Kita baca dulu dengan baik. Paling mudah download sampel artikel yang sudah mereka terbitkan dan itu dijadikan referensi dalam menyusun artikel. Nah, setelah teknis penulisannya clear, kita baru masuk kepada aspek konten. Nah, konten itu tadi sebaliknya, teknisnya bagus, sudah sesuai dengan teknis, struktur halamannya sudah sesuai, format penulisannya sudah sesuai,
Tapi yang dibahas ini isu yang tidak aktual. Apa yang dibahas? Dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Studi kasus Pengadilan Agama Semarang. Nah, ini biar bagus tekniknya lapor kontennya seperti itu pasti tidak akan diterima karena dianggap ini tidak memuat kebaruan. Ya, betul. Beda kalau misalnya dispensasi perkawinan perbandingan antara PA Semarang dengan pengadilan di Singapura. Wah, itu menarik. Isunya lama tapi ada highlight yang baru ditawarkan di artikel tersebut. Menarik. Itu artinya konten dan kualitas artikel yang diterima perpaduan antara konstruksi yang baik dan konten yang aktual. Ini kata kuncinya. Jadi yang kita bahas hari ini sebelum kita mulai praktik, komposisi artikel yang baik ini perpaduan antara teknis dan konten yang baik. Kalau ini terpenuhi, itu membagi kami sebagai penerbit itu akan mudah untuk menerbitkan artikel. Nah, kami highlight dari beberapa catatan-catatan tadi. Ini ada beberapa section-section, misalnya dari judul. Judul itu kalau saya pertimbangkan ada di range antara 8 sampai 14 kata. Meskipun ada tadi pengecualiannya ada 14. Abstrak antara 200 sampai 300 kata. Keyword 4 kata sampai 6 kata. Pendahuluan bisa 500 sampai 1000 kata. Jadi ini bisa jadi panduan hingga ini sampai ke total 8 sampai 15 halaman. Pendahuluan metodenya cukup 1 paragraf, analisis, kesimpulan dan referensi. Ini nanti materinya kami share ya, jadi supaya memori HP-nya tidak penuh ya. Tadi setengah mati saya foto-foto, nanti kita share. Nah, untuk mengidentifikasi kategori jurnal ilmiah untuk jurnal internasional, ini bagi Bapak Ibu dosen, kita sudah familiar dengan Skimago. Ini untuk melihat apakah jurnal itu bereputasi internasional atau tidak, kami langsung cek di sini. Untuk internasional DOAJ dan untuk referensi jurnal nasional kita berfokus ke website Sinta yang sudah di bookmark tadi ya. Pastikan tadi website Sinta itu sudah di bookmark di website di HP masing-masing supaya nanti ada waktu untuk meluangkan waktunya. Nah, ini kami banyak bicara dengan traffic jurnal kami dari tahun ke tahun ya, dari 2019 masih Q4 turun, akhirnya naik ke Q2 dan bertahan sekarang Q2. Kemudian salah satu pertimbangan tertingginya ada grafik meningkat dalam aspek dampak ilmiah yang dihasilkan. Kemudian ini yang ingin saya tunjukkan juga, jadi di awal-awal sebelum kami terbit Scopus, kami terbitkan 3 kali setahun, April, Agustus, Desember. Di setiap terbitan waktu itu kami masih Sinta 2, masih semangat-semangatnya karena banyak artikel, banyak yang membutuh. Akhirnya kami terbitkan setiap edisi itu 10 sampai 11 artikel. Jadi dalam setahun bisa 30 artikel. Tapi pada saat kami mengajukan Scopus, kami lihat bahwa jumlah artikel itu justru jadi bumerang, karena yang menjadi indikator Scopus dalam melakukan penilaian itu indikatornya tunggal. Ini indikator yang digunakan Scopus, jumlah artikel dibagi jumlah sitasi. Jadi rumusnya tuh kali ini untuk menentukan ini di jurnal ini di berapa ini profil jurnal kami di Scopus. Nah, ini update dan diupdate setiap bulan. Ini awal update terbaru tanggal 5 September minggu lalu. Performa kami 2,5 karena itu 2,5 hasil dari 67 dokumen dalam 3 tahun terakhir dan sitasi atau dampak ilmiahnya 167 akhirnya dapat menilai 2,5 dan kami ada di Q2. Kalau kami terbitkan besar-besaran setiap artikel, setiap edisi 10 artikel, banyak artikel bisa ratusan di sini totalnya dalam setahun, tapi jumlah sitasinya menurun, itu jadi menurunkan performa sebuah jurnal. Itulah kami kemudian perlahan-lahan insaf dari 10
turun 87 dan sekarang konsisten di 56. Itu reasoning kenapa kami, bukannya kenapa hanya 5 artikel, memang berapa artikel yang masuk kok. Jangan sampai jurnal ini kekurangan peminat ini sampai cuma 5 artikel. Nah ini saya perlihatkan dapurnya. Ini dapur dari jurnal yang kami kelola. Berapa total artikel yang masuk? 563 artikel. Mau diapain ya Pak? 5.500. 563 ini yang terbaru ini. Lihat penulisnya juga bukan dari Semarang semua. Ini kami belum cek. Kalau seperti ini kami belum periksa ini. 563 dan kami hanya terbitkan 5. Nah, biasa juga 7 paling banyak. Tapi kalau edisi terbaru ini masih 5 artikel. Edisi Agustus kemarin. Nah, dari 500 artikel, nah jadi itu tadi mahasiswa yang mau coba-coba tes ombak silakan ya. Cek di sini. Nanti 2 tahun baru selesai ya. Nah, makanya disarankan kita mulai dari yang paling bawah. Sama dengan mencari peringkat Indonesia di Olimpiade, jangan dari atas selamat ya. Langsung kita dari bawah. Nah, itu di ranking 110 biasanya ya. Nah, gitu juga. Jadi karena bertahap, nanti setelah publish berhasil terbit di Sinta 4 baru kita naikkan lagi ke coba Sinta 3 dan seterusnya. Nah, dari 560-an artikel yang masuk, nah, kalau saya tulis namanya Mas Abdul ada juga ya. Ada jalan dulu. Nah, dulu dicek. Nah, dari 560-an artikel dan kami identifikasi yang terbit 5 artikel ini, apa yang kami lakukan? Nah, ini inti dari workshop ini, kami ingin memberikan perspektif editor apa saja sebenarnya yang dipilah sehingga sampai pada penerbitan artikel. Nah, yang kami lakukan untuk melakukan screening cepat itu prosesnya seperti ini, alurnya. Jadi pada saat penulis mengirim artikel itu statusnya seperti tadi, unassigned 560-an. Nah, tahapan penerbitan itu pertama kali dilakukan oleh editor dalam melakukan screening artikel. Siapa yang melakukan screening artikel? Itu editor sebuah jurnal, masih internal. Ya, jadi kami melakukan screening awal untuk mengambil keputusan secara cepat. Gitu. Jadi misalnya screening awal itu kami cek untuk mengambil keputusan cepat apakah kita proses, jadi bukan accepted. Keputusannya juga kita proses atau reject. Nah, jadi itulah kenapa ada beberapa artikel yang baru di tahapan awal langsung di reject. Apa yang kami cek di sini? Kami cek 3 komponen ini. Ini rahasianya. 3 komponen inilah yang kami jadikan indikator bahwa dengan melakukan asesmen terhadap 3 indikator ini, kami bisa menentukan artikel ini layak untuk diproses atau tidak. Artinya 3 komponen ini sangat signifikan dalam sebuah artikel. Apa yang pertama? Judul. Apa yang kami cek di judul? Selain teknis tadi maksimal berapa kata tadi? 14 kata. Jadi kalau ada judul yang sudah seperti pidato ya 3 baris, ini judul artikel itu pidato kepala dinas ini ya. Fungsi pengawasan Balai Penanggulangan Bencana terhadap itu, atau analisis yuridis kriminologi kenakalan remaja terjadi di mana? Semarang, Jawa Tengah, Republik Indonesia. Nah, jadi yang kami cek di judul ini, kami cari judul yang efektif, yang ringkas dan menarik. Karena kami menganggap bahwa judul itu impresi awal dalam sebuah artikel. Kalau judulnya bagus, orang tertarik akan membaca sebuah artikel. Sebaliknya kalau judulnya kurang menarik, itu akan mengurangi impresi sebuah artikel. Apa yang harus ada dalam judul? Yang pertama, hindari nama perundang-undangan. Jadi pastikan di judul jangan mencantumkan nama perundang-undangan. Bayangkan kalau undang-undang perubahan lagi ya, undang-undang cipta kerja, undang-undang nomor
Seputar 2021 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang. Sudah habis Pak, nama baru undang-undang sudah habis kuotanya 14 kata. Makanya haram hukumnya ada nama regulasi di undang-undang, di judul. Bagaimana Pak, kami bahas undang-undang cipta kerja. Ya nggak apa-apa, ambil fokus intinya apa. Misalnya apa yang dibahas di undang-undang cipta kerja, persoalan regulasi perizinan, yang fokus ke izin, penyederhanaan perizinan dalam sistem perizinan Indonesia seperti itu. Jadi pastikan judulnya steril. Kemudian yang kedua yang tidak boleh ada judul adalah lokasi penelitian. Penelitiannya di mana? Di lapas kelas 2 ya. Di provinsi Jawa Tengah itu. Jadi hindari lokasi penelitian. Wah, ini kami penelitiannya di desa A, Pak. Iya, tempatnya di abstrak, bahwa penelitiannya dilakukan di, silakan lengkap di situ, di abstrak. Jangan ganggu judul. Nah, sudah 2. Yang ketiga, judul jangan mengandung highlight. Apa itu highlight? Kata-kata tidak efektif seperti yang ada di judul skripsi. Contoh, analisis hukum, analisis yuridis, tinjauan yuridis, tinjauan kriminologis, faktor-faktor yang mempengaruhi, efektivitas. Itu kata-kata yang tanpa kata itu pun tidak mengubah judul. Karena tanpa kata analisis orang tahu Anda akan menganalisis di artikel itu. Jadi dari kata-kata yang efektif, tidak efektif. Contoh, ini contoh judul yang masuk ya. Analisis hukum penyelesaian sengketa tanah ganda, studi kasus pengadilan tata usaha negara negeri Makassar. Nah, ini contoh judul yang ditolak. Kami ubah, cuma mereparasi sedikit, menghilangkan kata tidak efektif, urgensi sistem pengawalan sertifikat atas tantangan dan perkembangan. Mana yang lebih menarik? Tentunya sebenarnya. Analisis yuridis terhadap penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dengan menggunakan data palsu. Ubah. Keabsahan akta kelahiran anak luar kawin menggunakan data palsu. Lebih singkat, to the point. Tinjauan yuridis, sosiologis, kebijakan diversi bagi anak dalam undang-undang mewujudkan keadilan substantif melalui diversi bagi anak antara idealita dan realita. Jadi hanya dengan mengubah judul, kami tidak ubah abstrak, tidak mengubah isi atau kesimpulan, hanya mengubah judul itu mengubah impresi editor terhadap sebuah artikel. Dan kalau seperti itu, nah itu kami jadikan indikator untuk memproses sebuah artikel. Tapi kalau ditahan judul miss, wah itu langsung di reject. Nah yang kedua, abstrak. Apa poin penting di abstrak? Abstrak ini kadang dipandang enteng. Abstrak kadang copy paste ya. Padahal apa gunanya abstrak? Abstrak itu adalah summary terhadap artikel. Jadi kalau orang membaca keseluruhan artikel secara cepat, cukup baca abstraknya, itu sudah menggambarkan keseluruhan artikel yang 10 halaman. Karena isi abstrak itu rigid. Pertama harus ada latar urgensi, latar belakang, tujuan, metode, hasil, temuan. Jadi ada strukturnya. Misalnya kalimat pertama, pastikan apa keunggulan dari artikel ini. Nah yang masalah ini, kadang banyak penulis yang kami reject itu karena abstraknya, saking abstraknya itu abstrak betul. Bagaimana itu kalau abstraknya abstrak betul, sama sekali tidak jelas apa ini. Kami baca abstrak kayak baca latar belakang ini, nggak ada metodenya, nggak ada hasilnya. Padahal kan pakem. Berapa kata abstrak tadi? 250, singkat sekali, 200 sampai 250. Itu cuma berapa kalimat. Makanya disitulah kelihayan penulis untuk membuat kata-kata yang kalimat-kalimat yang efektif, itu di abstrak. Nah poin terakhir yang paling penting adalah referensi, daftar pustaka. Apa yang dicek di daftar pustaka? Apalagi di era teknologi yang sangat canggih saat ini, tidak ada lagi alasan bagi mahasiswa untuk kekurangan referensi. Sudah lengkap database-nya sekarang. Apa yang dicek di referensi? Yang pertama, kemutakhiran pustaka acuan.
Yang kami cek di situ adalah kemutahirannya. Kami di asesor itu dalam melakukan asesmen ada penyamaan persepsi pada rapat pleno asesor untuk menjadi agar kami satu persepsi dalam menilai artikel. Referensi terbaru itu berapa tahun sebenarnya? Jadi kami akhirnya putuskan ini tergantung disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kalau di bidang eksak, bidang kesehatan atau di bidang sistem informatika, kemutahirannya itu 5 tahun terakhir. Di atas 5 tahun terakhir itu sudah dianggap tidak mutakhir. Kalau di bidang hukum sosial, toleransi mutakhir itu masih di range 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita menulis artikel ya referensinya paling tidak 2015 paling lama ya. Tuh, karena kemutahiran ini yang menjadi referensi bagi kami editor untuk menentukan apakah artikel ini layak diproses atau tidak. Kalau kami cek artikel dan jadi kami tidak pernah, ini rahasia juga Bapak Ibu. Kami dalam memeriksa 500 artikel yang ada itu kami tidak pernah baca utuh dari awal sampai daftar pustaka dapat. Kalau seperti itu tidak ada waktu untuk mengajar, tidak ada waktu untuk urus orang dan lain sebagainya. Karena kami juga ini sama dosen juga dan diberikan tugas untuk melanjutkan. Nah, caranya kami baca metode screening secara cepat seperti ini. Mulai judul, langsung kami baca judulnya dulu. Judulnya tidak masuk akal, kami cek. Abstrak, kemudian abstraknya oke, kami masuk ke terakhir referensi. Di referensi ini itu tadi kemutahirannya yang menjadi fokus penting. Kalau di bidang hukum ya berarti 10 tahun terakhir, artinya referensi kita paling tidak 2015. Bagaimana Pak kalau misalnya ada referensinya harus menggunakan referensi legend yang tahun 80-an? Boleh ya, intinya 80%. Jadi begitu. Paling tidak referensinya itu tidak, usia referensinya tidak lebih tua daripada usia penulis. Nah, mahasiswa sekarang kelahiran tahun berapa rata-rata? 2004, 2003. Ya. Jadi berarti referensinya jangan tahun 90-an ya. Nah, paling tidak pakai batas usianya. Apa tidak kalau saya kelahiran 2003 saya tidak menggunakan referensi di bawah tahun 2023 ya gitu. Kemudian yang dicek berikutnya adalah sumber primer, keprimeran referensi. Apa itu sumber primer? Sumber primer itu adalah jurnal. Ya, jadi kalau kita lihat daftar pustaka, kalau di daftar pustaka artikel dominan jurnal daripada buku itu yang bagus. Karena kalau kami cek di daftar pustaka artikel dan kami lihat ternyata dominan dari buku, jurnalnya cuma 2-3 area jurnal, itu artinya referensi primernya sangat kurang. Atau kami buka artikelnya ternyata dari Wikipedia, Babe.com dan Detik.com yang dominannya, jurnal tidak ada, nah itu kami reject. Karena itu bukan sumber primer. Nah sekarang tidak ada lagi alasan bagi generasi sekarang kekurangan referensi. Apa kira-kira alasannya? Saya tangkis satu-satu. Apa alasannya kekurangan referensi? Tidak mencari. Sekarang ini ada 3 tempat powerful untuk mencari referensi. Nah, ini bisa di bookmark. 3 tempat powerful mencari referensi. Yang pertama Science Direct. Science Direct ini referensi dipastikan kualitasnya internasional yang berputasi. Tidak ada lagi yang diragukan di Science Direct. Silakan coba buka di browser masing-masing Science Direct. Ini saya coba buka dan di bookmark ya. Jadi inilah oleh-oleh dari pertemuan workshop ini. Ada beberapa info tentang hal yang menunjang. Coba buka Science Direct. Kurang lebih seperti ini. Begini tampilannya. Coba buka Science Direct, kemudian di bookmark, disimpan.
Ini adalah database yang powerful untuk mencari jurnal internasional bereputasi. Sudah pasti bereputasi. Tapi kan saya cuma mau kirim ke jurnal nasional, tidak apa-apa. Referensinya jurnal internasional itu akan memberikan kesan positif kepada editor bahwa bahan bacaan penulis ini bagus, referensinya. Apa yang dicek di sini tinggal masukkan kata kunci. Misalnya saya mau membahas tentang pemilu, tinggal masukkan kata kunci election. Jangan cuma election, kalau ini masih terlalu umum. Kita kerucutkan lagi pemilihan umum di Indonesia. Nah, kita searching. Yang muncul di sini pasti yang ada PDF-nya ini sudah pasti jurnal internasional bereputasi, ya. Nah ini, tinggal di sampingnya adalah ratusan artikel yang bahas tentang pemilu di Indonesia dan semua bereputasi dan bisa diakses gratis. Nah, contoh saya buka salah satu. Ini ada salah satu jurnal yang diterbitkan akhir tahun lalu. Ini membahas tentang direct election, pemilihan langsung dan kepercayaan terhadap negara dan partai politik atau institusi politik. Evidence from Indonesia Election Reform, bukti-bukti dari reformasi pemilu di Indonesia. Bayangkan kalau ini di-download di PDF, dimasukkan di daftar pustaka artikelnya, wah ini akan memberikan kesan yang sangat positif bagi dulu dibanding sumbernya dari detik.com dan babe.com. Nah itu. Jadi setelah workshop ini tidak ada lagi mahasiswa nanti yang baik itu menulis jurnal maupun tetap skripsi yang bersumber dari sumber-sumber yang tidak primer, ya. Kalau bisa dominan dari jurnal daripada buku itu lebih baik, karena database-nya tersedia, tinggal dipraktikkan langsung nantinya, ya. Saya klik PDF langsung terdownload dan silahkan dikutip. Nah, saya bisa mau kutip ini, dia menggunakan data pemilu. Saya mau pakai data pemilu yang ada di sini. Nah ini, saya tinggal screenshot ini, tinggal tempel di latar belakang atau di hasil, dan pastikan setelah Anda melakukan kutipan seperti itu, nah ini ada warningnya terkait etika dalam publikasi. Nah ini yang sangat banyak terjadi, bukan hanya di UGRIS, termasuk di kampus kami juga dan semua kampus Indonesia. Dengan tingginya perkembangan AI, nah ini tantangannya saat ini. Nah sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa terpilih yang menjadi peserta di sini, tugasnya nanti sampaikan ke mahasiswa lain yang tidak ikut, ya. Apa perbedaan antara penjiplakan dan plagiat? Nah, apa bedanya? Kalau menjiplak, boleh tidak menjiplak dalam karya ilmiah. Ya, kalau plagiat boleh, ya? Atau sebaliknya. Nah, kita pahami dulu apa definisinya. Kalau penjiplakan itu mencontoh, meniru, tiruan, atau bahasa sederhananya kopas, ya, copy paste itu menjiplak. Boleh tidak copy paste? Boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu plagiat. Apa plagiat? Sama tadi kopas, cuma dia tidak cantumkan sumbernya. Dia mengklaim data itu sebagai seolah-olah itu karyanya. Itu bedanya. Kalau menjiplak dia tidak kopas tapi tetap mencantumkan sumbernya. Nah, yang boleh adalah menjiplak. Ini contoh penjiplakan ini. Penjiplakan. Contoh penjiplakan, misalnya ini ada buku, saya kutip ini di buku, salah satu buku metode penelitian hukum ini. Saya kutip yang warna merah dan jadikan itu di karya. Tapi saya tidak cantumkan sumbernya. Ini namanya penjiplakan dan plagiat combo. Sudah jiplak, plagiat juga ya, paket combo. Nah yang di bawah ini saya copy paste tapi saya cantumkan sumbernya. Ini namanya menjiplak tapi tidak plagiat, dan ini yang boleh. Jadi adik-adik boleh tadi kopas dari artikel ini saya jiplak gambarnya, tapi saya cantumkan sumbernya.
Sumbernya dari Ridho dengan judul ini diterbitkan di jurnal ini di volume sekian. Itu oke, boleh. Secara etika boleh. Dan yang paling direkomendasikan adalah parafrase. Kan ada parafrase. Parafrase itu kita mengubah menggunakan bahasa sendiri. Tapi banyak juga yang parafrase tapi plagiat. Dia seolah-olah memanipulasi pakai bahasa sendiri tanpa mencantumkan sumber. Ini sama juga dilarang. Parafrase sudah bahasa sendiri memang itu bahasa sendiri, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Jadi seolah-olah masih mengklaim bahwa ini adalah statement atau karyanya, padahal bukan. Ya. Dan terakhir, nah ini yang dibolehkan parafrase, ini yang paling dianjurkan. Kalau kita mau mengutip dari karya orang lain, sebaiknya menggunakan parafrase. Kenapa? Biar lebih nyambung antara paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya, dan pastikan cantumkan referensi agar parafrasenya tidak plagiat, dan itu yang dibolehkan. Ya, ini tugas peserta karena saya disampaikan panitia bahwa mahasiswa yang hadir ini adalah mahasiswa pilihan ya. Nah, kemungkinan jadi mahasiswa terbaik yang dipilih, jadi tugasnya nanti menyampaikan ke mahasiswa yang tidak hadir ya. Nah, ini ada disampaikan di workshop poin penting. Ini bisikan dari Nah, materi ini saya share di sini, bisa di download. Pastikan masuk berfungsi atau tidak. Ya, masih. Silakan di scan atau di download. Tinggal klik ke semuanya dulu. Baik, itu sesi kita pada hari ini. Karena ini lagi-lagi adalah ilmu praktik, makanya nah ini final notes ya, info terakhir kepada seluruh peserta. Karena ilmu menulis ini adalah ilmu praktik, maka meskipun kita mengikuti Pak Warek mengadakan lagi workshop besok dan seterusnya minggu depan, kita workshop dan tidak dipraktekkan, itu sama saja. Nah, kali ini ilmu praktik, apa yang disampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, langsung coba dipraktikkan, mulai dari mengidentifikasi jurnal dan mencoba menulis latar belakang dulu dan mencoba mengidentifikasi referensi, sehingga itu bisa menjadi pemahaman dasar para peserta dalam penyusunan artikel ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahsan. Materi yang sangat insightful sekali. Jadi mahasiswa kami ini di sini jadi berasa di brainwashing Bapak. Akhirnya nanti semoga bisa insaf ya ketika mengajukan judul. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang urgent untuk mengajukan judul ke kami. Baik, selanjutnya acara question and answer ya, bagi Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, disilahkan. Oke, mahasiswa dulu, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Sabrina dari semester 7 Prodi Hukum. Jadi ingin bertanya terkait reference atau daftar pustaka. Beberapa judul saya yang akan saya ajukan terkait gratifikasi seksual. Nah, ini kan termasuk topik internasional juga. Dari ketiga sumber, dari Science Direct, DOAJ atau Google Scholar, itu sudah saya pernah cari terkait gratifikasi seksual. Tapi mungkin keyword saya yang masih salah atau kalimat yang saya gunakan. Nah, mungkin minta sarannya dari Bapak terkait selain sumber ini ada lagi atau mungkin saran untuk keyword ketika kita search seperti itu. Terima kasih. Jadi itu yang penting di dalam penelusuran referensi ini, baik itu menggunakan Science Direct, DOAJ, itu ada pada ketepatan dalam mencari kata kunci. Sebentar yang saya contohnya terlalu banyak, cukup ini bisa, misalnya tadi sexual gratification.
coba masukkan kata sebelum kata politik, jadi lebih ke ini ada beberapa masih masuk dalam kategori relevan ya. Jadi lebih ke penelusurannya, meskipun misalnya dia tidak secara straight membahas tentang seksual gratifikasi, paling tidak ada yang membahas kriminologi dalam seksual atau apa namanya hal-hal yang sifatnya relevan, itu masih bisa untuk dijadikan referensi. Dan yang terlalu banyak di dalam penelusuran keyword, coba ini termasuk ini ada ini juga relevan, sangat relevan di unboxing ya, unboxing sexual behavior. Nah, yang kayak gini relevan, jadi lebih ke kata kunci saja. Kami rekomendasikan yang terlalu panjang dan paling tidak kita ambil poin atau kata-kata yang betul-betul menjadi subjek frasa yang relevan dengan isu pembahasan ini. Masih ada beberapa yang saya menggunakan kata sexual plus gratification. Begitu juga di DOAJ, yang pastikan kalau di DOAJ sama mekanismenya tadi, klik artikelnya. Nah, nanti di sini kalau di sense tadi itu sudah ada beberapa yang relevan dan sangat mungkin kan dijadikan sebagai referensi. Ini masih boleh. Ya seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, baik, selanjutnya yang masih mau bertanya, ya silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Intan Mahesa Putro dari Fakultas Hukum semester 7. Izin bertanya Bapak, bagaimana langkah-langkah mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah yang sesuai dengan standar publikasi jurnal? Itu saja Bapak. Mau langsung dijawab Bapak, monggo. Buka ini selain mata kuliah saya kalau gitu pertanyaan ini. Kebetulan saya mengajar juga di metode dan ada satu sub tentang itu perubahan. Nah, jadi pada prinsipnya komposisi dari dalam sebuah skripsi itu kan 5 bab. Bab 1 itu tentang pendahuluan ya. Bab 2 apa bab 2? Tinjauan pustaka. Dan biasanya ini yang membuat skripsi biasanya lebih tebal ini. Teori-teori negara hukum, berdirinya negara hukum, perlindungan hukum, metode keempat. Kalau dikonversi ke dalam ini, jika ini dikonversi ke dalam jurnal, yang pertama dicoret, hilang, jadi langsung dihilangkan ini. Kenapa? Karena ini tidak penting dalam jurnal. Intinya di jurnal itu kita dilarang untuk mempertebal halaman kepada poin-poin yang tidak penting.
Contoh, di jurnal tidak perlu menjelaskan teori negara hukum, apa pengertian perlindungan hukum, pengertian pidana, tidak perlu. Karena yang baca ini bukan lagi di level S1, yang baca ini publik, bisa masyarakat dan hukum, ya. Jadi, nah di pendahuluan, kalau pendahuluan ini secara singkat, di pendahuluan ini yang biasanya 10 halaman, di pendahuluan ini dalam sebuah artikel itu 2 halaman cukup. Jadi bagaimana kita meramu yang kendala ini ada pada di pendahuluan, karena selama ini kalau kita menulis, biasanya kami membimbing mahasiswa S1, di pendahuluan itu sangat identik. Apa biasa kalimat awal di pendahuluan? Indonesia adalah sebagaimana pasal 1 ayat 3. Apapun masalahnya, statement pertama, Indonesia adalah bukan negara kekuasaan Belanda. Kutip Philippus M. Hajol. Itu kalau di jurnal itu langsung to the point. Misalnya membahas sexual gratification, langsung to the point. Gratifikasi, form gratifikasi saat ini tidak hanya menyangkut tentang material finansial, tapi juga merambah pada aspek seksual. Langsung kalimat pertama, kalimat kunci yang dirujuk di kalimat pertama. Begitu dalam jurnal, langsung to the point. Tuh. Yang Indonesia adalah negara kesatuan, berjejer pulau-pulau 1.800 pulau. Jangan ya, langsung to the point. Dan akhirnya cukup 2 halaman. Ini dihapus, kemudian metode biasanya 4 halaman di metode ini. Biasanya kalau di metode kan 4 halaman. Nah, di metode ini menjadi 1 paragraf saja. Apa yang dicantumkan di metode? Kalau di skripsi kan bentang hukum menurut Mahmud Farsuki adalah, menurut Sajib Raharjo adalah, kan itu. Di sini jangan memberikan pengertian, kan ini bukan buku metode, ya. Jadi yang disampaikan di sini cukup 1 paragraf. Penelitian tentang sexual gratification ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Itu sudah cukup. Bagaimana teknis pengambilan referensinya, sumber bawaan hukumnya dari mana saja, kita menggunakan dokumen library research. Teknik analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Selesai, 1 paragraf. Nah, di sini yang inti hasil dan masalah ini yang kunci. Kadang kalau kami masih membimbing mahasiswa, saya langsung pisahkan bab 4, saya tinggal ambil bab 4. Selebih itu saya kembalikan. Nah, ini hasil skripsi ini. Bab 4-nya biasa cuma 15 halaman intinya, padahal 80 halaman total yang tidak mustahil banyak ini. Banyak yang tidak penting, makanya saya rekomendasikan mending jurnal. Lebih singkat. Di pembahasan ini yang penting di sini adalah bisa berisi 2 sub bahasan. Jadi tentang pembahasan di sini kita mengambil 2 pembahasan, misalnya bagaimana biasanya ya, bagaimana penerapan regulasi, dan sub keduanya bagaimana strategi penanganan. Kalau sexual gratification bagaimana praktik, atau bisa tulis di situ, nanti di judulnya menarik, potret gratifikasi seksual di masa kini. Nah, itu yang pertama, sub pertama kita paparkan bagaimana realitanya, dan yang kedua bagaimana pengaturan hukum yang tepat dalam, atau bagaimana reformulasi hukum pidana ini bisa juga mengakomodir pelaksanaan seperti itu. Ini sama dengan, kebetulan kami pernah menulis tentang trading influence, sama ini trading influence yang selama ini kan gratifikasi, apa namanya, trading influence itu memperdagangkan pengaruh, ya. Jadi sekarang korupsinya itu bukan lagi korupsi uang, tapi perdagangan pengaruh, trading influence. Nah, trading influence ini fokusnya adalah bagaimana pengaruh-pengaruh besar yang dimiliki oleh kolega-kolega pengambil kebijakan itu bisa berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dari orang lain. Sama dengan konsep
itu tadi sexual gratification. Kemudian jadi 2 subah hasan, nah ini mungkin bisa jadi 7 halaman, 5 sampai 7 halaman. Dan terakhir penutup, kalau di penutup ini fokusnya di sini jangan lagi nanti ada tulisannya berdasarkan hasil penelitian di atas maka disimpulkan sebagai berikut. 1, nah itu skripsi. Kalau jurnal itu udah poin, langsung praktik yang terjadi seperti ini 1 atau 2 paragraf bisa. Nah, yang perbedaan dasarnya di bagian referensi. Referensinya di sini dipastikan 80%. Ini paling ideal ya, yang sampaikan 80% sumber primer itu akan menjadi poin positif. Sumber primer dari jurnal-jurnal gitu. Jurnal-jurnal yang relevan, karena kalau seperti itu akan memberikan kesan yang baik pada penerbit dan kemutakhirannya. Kemutakhiran pustaka maksimal 10 tahun terakhir. Nah, ya, paling tidak lebih tua referensinya daripada hari ulang tahunnya. Ya, itu. Ya baik, terima kasih banyak Pak Hasan. Langsung dikasih tutorial langsung ya teman-teman mahasiswa. Semoga pada insaf semuanya nanti ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Ibu dosen mungkin. Oke Pak Galang, monggo. Ini baru landing dari Jakarta. Terima kasih Pak Hasan. Saya lupa ini mungkin saya pertanyaannya bukan dari segi penulis ya, tapi dari segi editor. Ya. Jadi saat ini Fakultas Hukum yang namanya jumlah meta yuridis ini alhamdulillah sudah TDS 4 dan sebentar lagi mau berakhir ininya akreditasinya dan kita mau majukan akreditasi. Nah ini barangkali bisa ada tips and trik Pak dari Jakarta Cinta 2 itu seperti apa? Karena saat ini kita udah full English dan juga jumlah. Tadi saya melihat tadi soalnya jumlah citasinya dibandingkan dengan jumlah aplikan ya Pak berarti ya. Kita saat ini untuk per edisi setahun 2 kali itu satu edisinya sekitar 12-13 artikel dan jumlah citasinya itu masih di kisaran 300-an saja. Nah ini ada apa strategi seperti apa Pak yang bisa meningkatkan jumlah citasinya itu seperti itu? Terima kasih. Oke, baik Pak. Bagus sekali pertanyaan terakhir ini Pak. Karena ini mau nyangkut kita bahas jurnal orang, gimana jurnal kita ini. Nah ini penonton ini jurnal kita. Saya khawatirnya mahasiswa nanti lari ke sini semua ya. Nah, tidak mungkin diterima ya. Nah, nanti ya yang terbaik saja yang diterima. Nah, jadi penting apa yang menjadi indikator dalam meningkatkan akreditasi ini? Nah, ini akun kami di Arjuna, kami dalam menilai. Jadi nanti asesor ada 2, asesor konten dan asesor manajemen. Nah, kebetulan saya di asesor manajemen dan ini total 374 jurnal yang telah ditugaskan saya. 14 ini saya belum sempat nilai, nanti saya coba nilai. Nah, apa yang dinilai di sini yang paling penting untuk meningkatkan ini itu tadi. Yang pertama yang saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang sederhana yang bisa diubah secepatnya. Pertama di visitor. Visitor yang dicek di sini adalah rata-rata pengunjung unik per hari. Ini 33,8. Artinya untuk mendapatkan nilai maksimal di pengunjung itu maksimal pengunjungnya rata-rata 50 per hari. Berarti ini masih poin penting kritis yang harus dimaksimalkan. Saya khawatir mahasiswa belum familiar dengan ini, makanya wajibkan mahasiswa buka. Caranya apa? Tugas resepsi artikel yang ada di meta yuridis. Nah, mereka akan cari sendiri websitenya. Nah, tips. Kemudian, cari itu cara masih halus itu, cara agak kasar di awal perkuliahan. Nah, buka HP masing-masing dulu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, buka meta yuridis. 1 detik setelah itu kita baru mulai perkuliahan. Nah, itu akan meningkatkan traffic. Nah, iya, karena
Kalau bukan dari kita saja buka, siapa yang mau diharap buka ini? Opsi paling terakhir, share ke grup-grup keluarga ya. Grup SMA ya, masih ada grup SMA-nya ya. Nah, share ke grup SMA. Grup. Yang banyak mantannya, share ke mantannya. Oke, paling tidak mereka klik. Apa yang klik? Nah, paling tidak yang kita butuhkan itu klik. Nah, selain itu dicatat. Yang kedua, citasi. Yang diukur dalam citasi ini bukan lagi pada Google Scholar, tapi apa namanya, dimension. Nah, jadi untuk mengukur indexing. Jadi perlu nanti dicantumkan Pak di menu sini daftar pengindeksnya. Nah, di mana? Di ini indexing. Ini kosong. Kayaknya belum. Nah, menunya sudah ada di sini, cuma belum ada isinya, masih kosong. Nah, nanti ini diisi. Jadi ini kami sebenarnya banyak di menu pengindeksnya, cuma kami cuma batasi yang penting saya dimasukkan di satu menu pengindeks seperti ini. Kerja elektronik ini kan bisa elektronik itu dari dimension. Nah, paling tidak ini bisa disatukan dan bisa jadi didaftar. Kalau sitasnya sekarang berapa Pak? Sitasinya? 300 per tahun. Sitasi. Iya. Di data dari mana? Google Scholar? Di Sita. Oh, di Sita. Nah, itu juga yang perlu nanti dicek. Ini karena yang digunakan untuk merujuk sitasi itu adalah ini dimension. Ini namanya. Jadi nanti tinggal sesuai. Ini Pak ada linknya. Ini linknya Pak dicantumkan di website jurnal kita ini. Tambahkan ini dimension, cantumkan di indeks. Ini linknya saya share. Nah, jadi kita sudah terindeks di dimension. Ini sitasnya sekarang 66 di sini. Ini yang akan dijadikan rujukan nanti. Nah, untuk dapat nilai tertinggi itu rata-rata 30 citasi dalam 3 tahun terakhir. Ini kita sudah maksimal ini. Jadi kalau poin citasi kita aman, tinggal tidak aman kalau kita tidak mencantumkan itu di websitenya. Jadi tambahkan nanti di menu indexing logo mendelay. Mana lihat logo mendelay? Oh, di menu. Cantumkan logo itu, logo indeksnya kalau bisa di depan. Nah, ini logonya ini. Ini Pak langsung diambil saja, dikopas saja, tidak apa-apa. Copy. Ini logo universal ya. Tapi jangan ikut Lampung ini dan Lampung ini. Nah, ya, ganti Lampung jadi Semarang. Ini kopas, copy gambar ini, cantumkan di logo dan ini linknya. Jadi kalau orang buka link ini, langsung terhubung ke profil MetaIndis dan Akunam, dan itu nilainya maksimal. Itu bisa mendongkrak nilainya ini saya klik. Coba di foto ini. Ya fokusnya jadi kopi, fotonya ini keliru satu huruf salah. Nah, kalau ini di table linknya, jadi menunjukkan bahwa jurnal kita ini sudah terindeks di dimension. Nah, berikutnya untuk asesmen singkat ini,
dipastikan proses review dari artikel yang diterbitkan ini Pak. Jadi artikel-artikel yang diterbitkan ini pastikan proses review atau koreksi dari masing-masing penulis ini ada di sistem, diupload. Ya, kan itu akan menunjukkan kalau itu kapan terakhir ajukan akreditasi dulu ya, Pak. Dapat secara 2022 harusnya kalau diajukan. Nanti kalau buka ini kan masih tutup Pak. Kalau buka langsung diajukan. Kalau sebelum diajukan bisa kita cek ulang lagi ya untuk persiapan ini. Targetnya langsung ke Sita 2. Harapannya Sita 2 sehingga ini bisa meningkatkan proses. Dan nanti ini kan masih lumayan banyak kita bisa ini. Nah, di panduan penulisan mana panduan penulisan? Detail tidak lebih dari 25 kata. Tidak ada masalah, yang penting konsisten. Ya jadi itu beberapa hal yang, tapi kalau dilihat dari aspek citasi itu sudah maksimal, tinggal mencantumkan logo indexingnya agar asesor bisa melakukan cek langsung. Itu linknya tadi saya. Baik, itu saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Yang disampaikan oleh Pak Ahsan ini semuanya daging semua ya. Jadi beliau ini juga salah satu asesor jurnal. Dan apa yang beliau sampaikan ini semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Ahsan. Terima kasih Bapak, Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Sejatinya publikasi ilmiah bukan tentang mengejar angka, tapi tentang menjaga mutu, integritas dan makna pertama kali dari ide hingga kata terakhir. Jadi tulislah bukan untuk meraih angka, tapi untuk mengguncang pemikiran dari ide terkecil sampai dampak terbesar. Terima kasih kepada segenap peserta atas partisipasinya, terutama terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ahsan Yunus atas ilmu, waktu, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga kegiatan hari ini menjadi pemantik semangat untuk terus menulis, meneliti, dan berkarya dalam dunia akademik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pemberian penghargaan dan apresiasi kepada moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dimohon Ibu Nadia selaku moderator, Bapak Ahsan selaku narasumber menempatkan diri. Kepada Pak Dekan disilakan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi. Baik, untuk acara selanjutnya yakni foto bersama kepada narasumber, moderator, dan Bapak Ibu dosen, kami mohon menempatkan diri. Selanjutnya kita foto bersama dengan segenap audiens. Kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa dimohon untuk berdiri.
kasih Bapak Ibu dan hadirin, silakan duduk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya Indah Putriadi Zilihu pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.